Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di channel bersama saya, Iyip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika seluruh usahamu untuk mengembalikan mantan macet total, ya, lakukan hal ini. Jadi Anda tahu ya, permainan sepak bola tuh, ketika serangan untuk membongkar pertahanan lawan macet total, apa yang dilakukan oleh seorang pelatih? Dia berpikir keras, ya, mengatur ulang strateginya, bahkan kalau perlu melakukan pergantian pemain, ya. Kalaupun kemudian ternyata masih macet juga, turun minum atau waktu jeda istirahat, apa yang dia lakukan? Dia melakukan briefing, ya, dia melakukan pengarahan, dia menganalisa, mengevaluasi, dengan harapan pada babak yang kedua pertandingan bisa menjadi lebih menguntungkan tim yang dia asuh. Kalaupun ternyata di dalam pertandingan itu hasilnya tetap negatif, ya, timnya tetap kalah, seorang pelatih yang baik dia tidak akan menyalahkan pemainnya, ya, apalagi sampai menyalahkan kubu lawan. Ya, wah itu payah itu lawan itu tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk menyerang, ya. Mereka melakukan pressing yang terlalu ketat begitu, ya. Itu strategi curang, ya. Karena dalam dunia sepak bola itu kan ada juga itu, kalau seperti Italia itu, ya, mereka punya strategi yang namanya catenaccio. Ya, jadi catenaccio itu adalah parkir bis di depan gawang, ya. Jadi seluruh pemain diparkir di depan gawang, menyisakan satu orang striker di depan. Semuanya bertahan, ya. Jadi tujuannya untuk mendapatkan skor imbang. Syukur-syukur kalau bisa serangan balik dan nyetak gol, ya. Kalaupun serangannya imbang, maka mereka berharap di babak adu penalti mereka yang menang. Jadi saat latihan itu yang mereka lakukan adalah berlatih bertahan dan bagaimana caranya memenangkan adu penalti, ya. Nah, ilustrasi ini saya pikir penting, ya, karena mayoritas kita hobi nonton sepak bola kan, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau yang laki-laki mungkin yang ditonton pertandingannya betul, ya, tapi kalau yang cewek-cewek biasanya selain yang ditonton pertandingan juga dilihat pemain sepak bolanya ganteng-ganteng, ya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil, ya, bahwa kemenangan itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Semuanya harus dilakukan dengan kerja keras, dengan strategi yang tepat, ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk terus berdoa. Ketika usaha kita nih untuk mengembalikan mantan ke sisi kita sampai hari ini macet total. Coba kita lihat apa yang kita lakukan. Kita umumnya menyalahkan orang lain, ya. Mantan kita salahkan, wah dia sombong, ya, tidak tahu diri, tidak tahu balas budi, dan seterusnya, ya. Kemudian kita minta bantu doa kepada orang lain, orang yang membantu kita berdoa kita salahkan juga, wah dasar doanya tidak mustajab, ya. Kemudian apalagi, mungkin ada konten di YouTube yang memberikan kita nasihat dan seterusnya juga kita salahkan. Apanya yang kembali? Sudah 5 tahun tidak balik-balik, ya. Nah, jadi itulah yang terjadi pada diri kita, ya.
kita ini luar biasa hebat dan pandainya kalau menyalahkan orang, dan menyalahkan orang itu kita jadikan sebagai bagian dari kehidupan kita, padahal menyalahkan orang lain itu tidak akan membantu mengembalikan mantan ke sisi kita, ya. Nah, sekarang kalau semua usaha macet total, ya, tidak ada pergerakan pada sisi mantan untuk memulai kembali komunikasi dengan kita. Sebenarnya ada sebuah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya. Tapi doa ini memang jarang, ya, diperbincangkan di majelis-majelis taklim. Padahal sebagai sebuah persoalan, sebagai sebuah urusan, ya, tentu sebuah urusan itu kadang bisa diselesaikan dengan mudah, tapi juga tidak jarang, ya, penyelesaiannya, treatmentnya itu juga sulitnya luar biasa. Saya belum pernah tuh, ya, melihat misal anak-anak di sekolah atau mahasiswa di perguruan tinggi ketika skripsinya macet, ya, atau ketika berhadapan dengan soal-soal ujian yang sulit, kemudian oleh guru diajarkan doa ini, ya. Bahkan saya sejak sekolah SD sampai perguruan tinggi juga belum pernah diajarkan tentang doa ini, padahal doa ini adalah doa yang teramat sangat penting, ya, agar seluruh persoalan dalam hidup kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam urusan mantan tadi yang kita rasakan semuanya masih mengalami kesulitan atau belum ada perkembangan yang menggembirakan, ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan jika Engkau kehendaki pasti akan jadi mudah. Ya, saya ulangi sekali lagi, Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'alul hasna iza syi'ta syahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan jika Engkau kehendaki pasti akan jadi mudah, ya. Jadi ketika usaha yang masih terus Anda upayakan saat ini untuk mengembalikan mantan, jangan lupa setiap hari Anda iringi juga dengan doa ini. Semoga pintu-pintu yang menyekat antara Anda dan mantan bisa segera mulai terbuka, ya. Nah, nanti doanya saya cantumkan di deskripsi, ya. Untuk yang belum bisa membaca huruf hijaiyah, nanti saya cantumkan juga teksnya dalam huruf Latin, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.